Oke. Shalom jemaat bangku belakang. Apa sih canggung? Jemaat apa ini? Jemaat apa? Jemaat bangku belakang. Belakang. Oke, kami berempat di sini. Oh gitu. Ngapain? Ngapain? Nggak tahu. Nggak tahu. Kumpul aja. Oke, silakan Timothy, tolong diperjelas tujuan kita. Saya malam yang ini. berjelas. Inilah. Ya. Ini gimana, Bro? Oh gitu. Jadi begini. Perkenalan dulu ya. ya. Saya Timothy Christian. Ya, dan dia Kevin Cianipar. Bangke disebutnya. Ya. Oke. Oke. Dan jadi Saya Daniel Senipar, Ya. biasanya dipanggil Lucifer sih, nggak tahu sih juga. Oke lanjut. Abang ya, saya Lucifer. sedangkan saya Andreas Christopher Tagalung. Oke, mantap. Ya, jadi kita di sini berempat mau membagikan bagaimana pengalaman-pengalaman kurang lebih lah pemuda-pemudi yang secara umum yang kita temukan di gereja. Ya, makanya konten kita hari ini adalah jemaat Bangku bangku belakang. Jemaat. Tapi ngomong-ngomong jemaat bangku belakang, kenapa sih bisa kepikiran begitu? Kayaknya ada sesuatu apa gitu di antara jemaat bangku belakang. Ini siapa sih pertama? Ini Itu dia. Nah, jadi begini teman-teman ya kan. Soalnya teman saya ini jemaat bangku belakang setia soalnya. kita semua. Oh, sih. Nggak mau disalahin. Sebenarnya ini umat kita semua. Mereka berdua umat depan ya. Satu umat Iya. kembar, satu umat drummer. Iya. Drummer abadi. Ya, jadi kita jelasin dulu ya kepada penonton. Jemaat bangku belakang tuh gini simpelnya. Bahwasanya kan kalau kita ke gereja pasti ada tuh pemuda-pemuda yang duduknya paling belakang, pas firman main HP, setelah main HP habis itu pas persembahan keluar karena nggak bawa duit. Dia mah bilang. Kalau gitu masuk podcast ya guys ya. Kamu salah. Bisa begitu. Ya, jadi pada dasarnya jemaat bangku belakang gitu. Ya, pada dasarnya jemaat nakal lah gitu. Makanya disebut jemaat bangku belakang. Nah, kami Waduh. mau apa istilahnya tuh yang membawa ke dalam podcast ini kira-kira apa saja nih hal-hal menarik dari jemaat bangku belakang. Emang ada ya Kita selain bahas hidup kita di satu-satu di sana ya kan. Nah, terlepas dari itu semua teman-teman, jemaat bangku belakang juga ternyata uniknya begini. Di gereja nggak pernah dengar firman, tapi tiba-tiba nongkrong di Indomaret, alat trinitasi itu apa ya? Nah, itu aing pisan tuh bahas Alkitabnya setelah pulang gereja. Nah, gitu. Jadi Anda di kosan dia. ya itu dia. Oh, iya. Di kosan saya bahasnya. Ya, jadi kurang lebih itulah jemaat bangku belakang ini. Kurang lebih. Kurang lebih. Kurang lebihnya begitu. Kurangnya gitu, lebihnya kelebihan. Iya, benar Jokesnya. sekali. Nah, jadi gitu, jemaat bangku belakang itu adalah orang-orang yang fokusnya di gereja malah main, pas main malah bahas hal yang gereja. Gimana? Pas di gereja malah main. Main. Main Tapi apa? pas Maksudnya? di Magic Chess. enggak dong, main Mobile Legend terkadang. Ya itu juga. ganteng. Oh, Magic Chess itu Mobile Legend ya. Ya. Oh, sorry. Kelihatan ya. Maaf. Bukan umatnya. Ya, mohon maaf. Bagus. Saya pernah itu. Ya saya. Soalnya saya empat di sekolah teologi nggak pegang HP, jadi nggak tahu teknologi. Iya benar. Oh ya BTW dia hamba Tuhan. BTW dia hamba Tuhan. Nampaknya Belum ya. belum tahu kan penonton. Belum tahu sih. Ya, kita kasih tahu, kita kasih paham. Hamba Tuhan. Ya, kurang Ahli lebih. Taurat. Oh, di Taurat di sini. Ya, ya. Jadi pembahasan kita yang pertama tuh bagaimana ini, Gini, Bro Timo? jemaat bangku belakang itu salah nggak duduk di bangku belakang? Oke. Dulu. Pertanyaan menarik ini. Ya, menarik sih. Salah atau tidak Nggak salah duduk di di bentar. bangku belakang? Aku gak lihat ada itu di situ. Iya, di rencana nggak gitu ya? Ya udah, Nggak ada. aja lah. Yang satu itu nomor berapa sih? Nggak ada ya? Yang nulis soalnya nggak datang. Yang nulis Oke, nggak oke, datang. Oke, oke. Atau Buruan ya, buruan. Kita lihat teks guys, tapi improv aja lah ya. Itu nggak ada di situ guys. Oke lanjut. Oke, pertanyaan yang menarik ini. Tapi menarik gitu, kenapa Salah. memilih di belakang gitu ya? Salah nggak? Salah nggak ya? Oke. Kenapa dipandang sebelah mata? Apa salahnya? betul. Sebenarnya nggak salah ya kalau jemaat itu duduk di bangku belakang. Yang salah itu jemaat itu duduk di luar. Jadi kan ikut ibadah dia. Itu salah. Itu salah. Harus Oke. dia di dalam Duduk gereja. di Indomaret. Benar. Tapi persoalannya begini. Contoh nih, kalau ketika ibadah, terus masih banyak nih bangku kosong di depan. Ya. Masa kita memilih di belakang? Iya. Gitu Apa kan? salahnya? Ya, nggak ada yang salah. Hanya yang nggak etis aja dilihat gitu loh. Etis. Di depan masih banyak yang kosong, tapi kita memilih di belakang supaya nampaknya bisa bebas. Tapi sebenarnya fakta menarik, kami yang berkhotbah di atas mimbar itu melihat semua loh, termasuk yang di belakang. Gitu. Jadi saya tahu siapa yang sering tidur, siapa yang enggak gitu. Nah yang tidur ini biasanya di belakang, di tengah atau di depan? Biasanya di belakang. Iya kan Bang Daniel? Jangan saya beri contohnya walaupun benar.
Ya, kurang Tapi lebih kan, begitu. tapi kan sebetulnya kalau misalnya memang memilih di belakang itu kan nggak salah ya, dalam arti ada orang yang dia agak malu-malu mengekspresikan worshipnya gitu. Kadang-kadang orang hanya sekedar angkat tangan pun dia gini gitu. Ada orang begini, dia ngomong-ngomong, gue ini kelihatan kamera nggak? Nah, ya kayak gini aja. Oh gitu ya. Oke, ada yang nyanyi dia gini, tapi ada orang yang sebenarnya dia mau memuji Tuhan tapi dia malu-malu gitu. Makanya dia Di mungkin belakang. agak milih di belakang. Daripada dia gini kan setengah hati, Gini di belakangnya. dia mending udahlah ini biasa aja gitu kan. Atau- kalau aku sih memang karena tidak bisa se-ekspresif itu, jadi di belakang aja deh kayaknya gitu. Itu Kalau aku sih. kalau aku kenapa suka di belakang? Karena dulu pernah di depan kan, yang lain udah duduk aku masih berdiri. Punya aja salah itu. Iya, itu. Atau yang lain Ya. berdiri aku duduk masih berdoa gitu. Terus dilihatin ya dari jauh, ngapain sih Apalagi gitu. masih berdiri kan yang Enggak sih. Kalau aku di belakang Kenapa? bisa potong roti. Oh iya sih. Ibadah sambil makan ya. Iya, kan penjahat ya. Ibadah sambil makan. Iya, jadi Nah, itu gimana tuh kira-kira? jadi gini teman-teman. Sekali lagi, duduk di belakang itu nggak salah. Hmm. Nggak masalah selagi kita duduk dengan sikap yang benar, mendengar firman dengan taat, dan melakukan penyembahan yang benar. Tidak Itu makan roti ya. ya itu kan Soalnya gini. zaman kudus. Ya, kecuali perjamuan kudus. Iya dong. Kan, perjamuan kudus. Tapi pada dasarnya begini, simpelnya gini, kita aja ngomong sama dosen atau ngomong sama guru, kan nggak mungkin kita sambil melakukan aktivitas lain. Contoh, ada guru ngobrol sama kita di sebuah kelas. Kalau kita makan, guru aja marah. Ya kan gitu. Nah, ini adalah Tuhan yang di atas guru, yang di atas dosen gitu. Atau contoh lah, kalau di sebuah pengadilan, kalau kita ikut pengadilan kan, hakim itu dipanggil apa? Yang mulia kan, Yang mulia. saking dihormati gitu. Nah, Allah ini melampaui itu semua. Masa ketika beribadah sikap kita tidak mencerminkan rasa hormat dan submission itu kepada Tuhan? Kayak gitu ya. Biasalah orang Kristen kan memang rasa menganggap ibadah itu sebagai satu tempat yang kudus, dalam tanda petik menghargai ibadah itu sangat kurang. Nah, Ya, maka gitu. sometimes sih. Karena kayak gitu ya, jadi terkadang kita ibadah sambil makan, makan sambil ibadah gitu, bahkan ibadah sambil buka Facebook dan lain sebagainya. Jadi bahkan khotbah itu pas khotbah itu kayak jadi break time gitu loh. Pas penyembahan angkat tangan haleluya, tapi pas khotbah keluar. Nah, itu persoalannya di sana. Nah, jadi siapa itu? khotbah itu terkadang jadi break time. Ya kita lah, siapa lagi? Bagi ditanya. Jadi dulu saya pernah teman-teman, saya ini BTW anak pendeta dulu di sini. Anak pendeta dulu di sini. Wow. Jadi bapak saya dulu pendeta di sini, sekarang pindah. Sekarang pindah. Pindah tugas. Tapi tetap anak Jadi pendeta. sekarang kamu yang pendeta di sini. Nah, yang pendeta ya lah ya itulah ya. Oke. Nah, jadi dulu gimana kejadiannya itu? Ya ini pengakuan gitu ya, pengakuan. Lagi khotbah saya ke Indomaret. Ya, jadi ke Indomaret ternyata udah mulai, sudah selesai khotbahnya. Oke. Padahal Itu saya lucu banget. posisinya lagi main musik. tugas main keyboard. Ketinggalan keyboard di sini. Jadi saya lari-lari lah gitu kan. Kayaknya waktu itu bapak saya tahu ya, saya lagi di Indomaret, jadi kayaknya doanya dilamain gitu. Biar saya sempat Sempet balik lagi. gitu. Udah template kayaknya, bapakmu tahu kayaknya. Tapi bukan cuma saya, Oke. Ya, ya. mereka juga, Iya. ya kan? Kami Anda- berdua ini tunggu, anak tunggu. dosen agama. Tunggu. Tetap Anda saja. seperti Adam dan Hawa ya, nunjuk orang ketika orang lain berdosa gitu. Ya kan manusia. Oh iya. 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 Tapi Emang menyata kok terjadi udah Iya sih. apa? tapi pertanyaannya, Bapak Anda bangga dengan kelakuan itu? Tidak dong. Jadi udah dibacotin apa dulu? Banyak sekali. Ya. Oke. Terus yang itu yang Abang Daniel tadi sebut ya, apa mention yang mana? Pas perpisahan, bapak saya dipindah tugaskan kan perpisahan. Gitu. Jadi ya pasti sekeluarga dipanggil kan. Sepatah dua patah kata. Patah dua patah kata gitu. Saya tetap tinggal di sini anak. Saya lagi di Indomaret pas dipanggil. Terus saksi mata. Atau satu gereja, bro. Ada pemuda yang lainnya pada Ya. kelimpungan. Wah, mana tuh gitu kan. Terus apa ada yang teriak tuh ya katanya ya. Iya. Lagi di Indomaret gitu. Dia di atas. Satu gereja dengar saya lagi di Indomaret, lagi khotbah. Ya, itu pengakuan dosa Ya, saya. tapi saudara. sekarang udah tidak kan? Sudah tidak. Sudah tidak Sudah ya, tidak. karena saya lihat Karena agak gereja. Tapi saya telat ke gereja. Oh.
tapi soalnya setiap saya khotbah saya lihat Anda selalu fokus mendengarkan. Oh iya. Dan sekarang datang terus di ibadah satu. Datang Oh, terus. karena Karena kalau ini fakta menarik ya, fakta menarik. Jadi kalau guru sekolah minggu kan beliau guru sekolah minggu. Iya, iya, betul, betul. Kalau Iya, guru dia sekolah guru sekolah minggu minggu. tidak ibadah satu, Denda. itu didenda 50.000. Oh iya. Oh gitu. Ya saya datang terus. Dia udah kena 2 kali ya kan? Sekali. Oh, 1 kali ya. Berapa gimana kan? Jadi bagus dong ya. Kalau guru sekolah minggu tidak datang ibadah minggu, 1. ibadah 1 pasti kan, nggak mungkin udah 2 karena ibadah 2 berlangsung barengan sama sekolah minggu. Jadi kalau nggak hadir ibadah 1, guru sekolah minggu didenda 50.000. Nah, oke. Itu yang sekarang ya? Ya. Ada cerita apa dikit? Apa itu? Sama, dulu kan Guru sekolah minggu juga. iya. Oh iya? Sebenarnya ada. Kaleng-kaleng anak tanya Riko, tanya Tika. Dia Mereka walaupun- yang ngajakin guru sekolah minggu itu saya. Walaupun muka dia kayak orang Uzbekistan tapi Iya. dia harus guru sekolah minggu. Uzbekistan. Gila. Nggak ada yang Siapa beda. siapa muridnya salah satu? Berontak semua. Dan tak kemana-mana lah itu. Iya, Jadi oke, dulu, oke. dia dendanya apa tadi? Kalau misalnya gak ibadah 1, 50.000. 50.000. Dulu itu aturan kami itu zaman Kanovi. Tuh gitu. Jadi barang siapa guru sekolah minggu yang datangnya terlambat untuk sekolah minggu itu dihukum. Kan di kita dari dulu selalu ada mas tukang bakso di Ya, depan. ya. Cuman belum si mas yang itu, masih yang lama. Nah, hukumannya adalah traktir semua guru sekolah minggu. Waduh, bakso. Bakso. Traktir. Aku masih SMP cuy, mana ada uangku? Traktir 1 porsi atau Iya, 1 bebas porsi. milih Satu porsi per jiwa guru Per sekolah jiwa minggu. guru Guru sekolah minggu ada? Oke. Oh banyak, selingkar lebar gitu lah pokoknya. Oh iya, aku udah kena 3 kali. Ya, tapi ini Jadi yang aku kenal dari guru sekolah minggu adalah aku dihukum. Itu enggak. Iya. Terus langsung keluar habis. Iya. ya tapi ini kita lurusin dulu ya. Kita Oke, lurusin oke. dulu pertama. Jadi kenapa ada peraturan muncul seperti itu? Karena begini, hal itu dilakukan supaya kita serius ketika pelayanan. Ya kan, kita ini kan mengajarkan anak sekolah minggu, dan anak sekolah minggu itu bibit gereja loh. Mereka yang nanti akan menjadi apa istilahnya itu ya, penerus-penerus di dalam gereja itu. Mereka yang nanti jadi majelis, mereka yang jadi LS, mereka yang jadi pemain musik dan lain sebagainya. Kalau fondasinya tidak ditanam kuat ketika mereka masih sekolah minggu, ya kacau gitu. Nah, makanya sebagai guru sekolah minggu, kita harus apa istilahnya itu ya, memiliki keseriusan dalam menyikapi ibadah, supaya murid-murid sekolah minggu juga, anak-anak sekolah minggu bisa merasakan, oh ternyata guru sekolah mingguku bisa jadi teladannya. Nah kayak gitu kan, bayangin coba ketika siapa Anda berdua waktu jadi guru sekolah minggu, waktu cerita sekolah minggu, tiba-tiba salah satu anak ke Indomaret, kan gimana coba? Jadi dia nyebrang jalan gitu. Dia langsung ngeliatin ya. Oh ini pasti aku diajarin Bang Timo, aku diajarin Bang Kevin. Kan Nah, jadi itu guru kan kita. persoalannya di sana. Betul, makanya sikap Bapak Sikap hati ya. sikap hati sebagai seorang pelayan dan juga sikap ketaatan dalam kita sebagai seorang pelayan itu juga harus dilihat. Nah, karena kita nggak main-main gitu loh. Ya sama kayak kalau kita nggak profesional dalam pekerjaan kan bisa dipecat. Nah gimana kalau seandainya Anda dipecat sebagai orang Kristen? Kalau Tuhan pecat Anda sebagai orang Kristen kemana? Ke neraka dong. Betul, tidak mendapat anugerah keselamatan. Iya, kurang lebih begitu ya. Kalau kita main-main dengan anugerah yang Tuhan berikan, ya kan begitu. Tapi kalau keluar gereja nggak langsung masuk neraka kan? Selamat atau tidak itu kan Kata itu. tergantung iman kita kepada Tuhan Yesus. Ya, Oh, oke. Oke, kalau kita beriman kepada Tuhan Yesus, yes kita diselamatkan. Oh ya. Nah, tapi persoalannya, apa ciri orang yang beriman? Tidak keluar saat itu khotbah. Nah, itu Anda yang bilang ya. Oh ya. Oke, terus apa lagi? Tidak makan roti. Nah, itu Anda yang bilang ya. Iya. Artinya kan ada buah dari iman tersebut. Tidak duduk di belakang. Enggak juga, Enggak enggak juga. Yang jelas mau dia duduk di belakang mau depan, intinya ada buah dari imannya tersebut. Oh, oke. Taat dalam beribadah, hidup dalam kasih dan lain sebagainya. Buah iman inilah bentuk bahwa orang tersebut telah diselamatkan. Nah, pertanyaannya sekarang, orang yang suka keluar ibadah, orang yang tidak mau dengar firman, pertanyaan dia sudah punya iman belum? Sudah lahir Sudah. baru belum? Biasanya Waduh. Waduh, hey, Udah, ini kerjaan editor.
Ingat, Anda tidak digaji, tapi harus edit banyak. Anda ingat ya. Ngomong siapa ini? Saya. Tapi kalau misalnya nih, misalnya aku ibadah 1, Ya. terus aku ibadah 2, terus kau misalnya jadi speaker di ibadah 2. Kau lihat aku, Pengkhotbah istilahnya. ya pengkhotbah. Terus aku kayak lagi gitu. Padahal aku udah ikut khotbah di ibadah 1. Nah, gimana kalau misalnya ikut ibadah 2? Gini, aku jawabnya pakai analogi aja ya biar gampang. Contoh nih, contoh. Anda Ini praktikal aku ya. ini aku jawabnya secara Dan pasti banyak yang kayak gitu. secara sederhana. Contoh nih, Bang Kevin pernah nggak sih ngerasa jatuh cinta kepada seorang wanita? Pernah. Pernah ya. Nah, waktu jatuh cinta pertama, waktu kasmaran sama seorang wanita, apa yang sering sekali Bang Kevin rasain? Apakah Bang Kevin Tertarik, selalu excited. selalu pengen ketemu dengan dia? Iya, itu Atau lah. Bang Kevin ngerasa malas ketemu dengan dia, bosan gitu, ketemu terus. Maunya mau ketemu terus atau malas untuk ketemu? Ya excited mau ketemu terus. Selalu pengen ketemu kan? That's right. Artinya orang yang mencintai Tuhan sebenarnya dia selalu haus akan firman. Dia akan selalu merindukan ibadah dan dia selalu akan mau mendengar firman, apalagi yang baru dari firman yang kubaca. Nah, makanya kalau kayak saya pribadi sebagai pengkhotbah, khotbah ibadah 1 dan khotbah ibadah 2 selalu saya bedain. Karena ibadah 1 itu untuk pemuda. Oh, bukan karena cuma 30 menit. Enggak, bukan karena itu. Oh, 30 menit. Bukan karena 20 menit. 20. Enggak, 20 itu hasil reduksi dari lagu worship. Iya. Waduh. bukan karena itu, tapi yang jelas ibadah Bukan 1 ya, itu bukan kan ya, di situ mayoritas bukan. yang datang kan anak-anak pemuda. Sedangkan ibadah 2 yang banyak yang datang tuh orang tua. Makanya saya bedain cara pembahasannya, isi khotbahnya, tapi tetap poinnya sama, esensinya sama. Gitu, karena ayat yang dibaca sama. Intinya begitu kurang lebih. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman nih udah pelayanan di ibadah 1, maka harus dengar firman. Dan ibadah 2 sebagai pelayan kita juga harus dengar firman dong. Nah, yang jelas firman itu tuh ya namanya kata-kata Tuhan. Kata-kata Tuhan itu selalu ada yang baru. Itu yang disebut dengan rema. Kalau kita nggak mendapatkan rema, pertanyaannya kita ini tanah yang subur atau tanah yang kering. Makanya apa Tuhan bilang apa? Firman Tuhan itu kan digambarkan seperti biji yang ditabur. Ada yang jatuh di tanah yang kering, ada yang jatuh di tanah yang subur, ada yang jatuh di tanah berbatuan. Nah, pertanyaannya hati kita ini tanah yang mana? Kalau tanah yang kering, pasti ketika firman itu ditabur kita akan berbuah. Tapi kalau hati kita ini adalah tanah yang kering, ya, atau hati kita ternyata adalah tanah-tanah yang berada di pinggir jalan, ya kita dipatok burung dan diambil, ya sia-sia firman yang kita dengar. Kurang lebih seperti itu. Yang jelas intinya sekarang adalah bagaimana kita menyikapi firman itu dengan antusiasme, seperti seorang anak muda atau seorang laki-laki yang sedang kasmaran jatuh cinta. Ya intinya kita harus jatuh cinta lah dengan firman. Kurang lebih seperti itu. Sebenarnya gini loh, firman yang diberitakan tuh isinya selalu sama, berbicara tentang Tuhan, berbicara tentang keselamatan dan lain sebagainya. Intinya itu aja yang dibahas. Tapi persoalannya kita ini yang menangkapnya. Yang menangkapnya ini bagaimana caranya? Pernah mikir nggak sih dari sekian banyak manusia yang yang hadir di gereja itu dari 5 orang, kenapa hanya 3 yang terberkati, kenapa 2 enggak? Karena tadi hatinya beda-beda. Ada yang hatinya tanah yang subur, ada hatinya tanah yang kering. Nah sekarang pertanyaan bosan atau enggaknya? Bosan atau enggak itu kan tergantung pribadi kita. Balik lagi ke pribadi kita. ke masing-masing. Kalau seandainya kita tidak memiliki antusiasme, sebenarnya bukan artinya kita bosan mencintai Tuhan. Tetapi sebenarnya kita saja yang tidak mencintai Tuhan. Bukan bosan, tapi kita nggak mencintai Tuhan. Karena ketika kita mencintai Tuhan, selalu ada hal yang baru. Karena yang kita cintai itu adalah Allah yang maha besar, Allah yang maha tinggi, Dia kekal dan tak terbatas. Yang namanya tak terbatas, berarti nggak ada batasan dong untuk kita mencintai Dia. Selalu ada yang baru. Makanya selalu baru. Tiap kita dengar firman selalu ada yang baru. Balik lagi, tergantung bagaimana kita menikmati firman itu. Kayak gitu contohnya. Kadang kan memang kalau bicara kaitannya sama bang ke belakang tadi kan ada yang pernah aku alamin, aku lakukan sendiri dan pernah mengamati ya gitu. Kadang-kadang kan gini,
sebenarnya pertama kalau kita lihat dari sisi luar, sisi luar itu maksudnya penilaian orang, kan tidak menutup kemungkinan orang-orang yang memilih atau kebiasaan memilih duduk di belakang itu dalam tanda petik dia dicap negatif lah gitu. Nggak tahu ya kalau di gereja-gereja lain seperti apa, tapi di yang pernah aku alami di sini adalah bahwa tengok itu yang di belakang itu kalau nggak ngobrol tidur atau dia main HP gitu kan. Padahal sebetulnya gini, kita juga tidak bisa menyamaratakan pandangan itu gitu. Kadang-kadang kan orang itu melihat bahwa si Daniel duduk di belakang nggak benar nih dia pasti nih, itu pasti dia entah tidur lah, entah main HP lah atau apa gitu. Padahal tidak, itu kan balik lagi ke kerinduan orang itu sebenarnya. Seperti yang aku bilang bahwa nggak semua orang bisa ekspresif gitu, tapi bukan berarti orang itu tidak memuji Tuhan sebetulnya kan gitu. Ya. Nah ini yang kadang-kadang mengganggu juga gitu. Walaupun memang ada juga orang-orang, termasuk saya sih tentunya. Mari kita bersatu dalam doa, misalnya doa syafaat, wah ini kayaknya lama nih, sakit perut udah gue ke toilet dulu dah, tapi udah itu gue balik lagi kok gitu. Yang ininya yang benar ya dalam tanda kutip ya. Nah ini kalau dia yang doa syafaat ini pasti lama nih, 15 menit minimal. Oke, gue ke toilet deh, sakit perut ini, atau misalnya nih ya Indomaret deh, lapar, cari warung lah atau mentok-mentoknya Indomaret. Ibadah ya maklum lah, ibadah pagi kan belum sempat sarapan ya kan, apalagi kalau ibadah pagi pelayanan pula ya kan, boro-boro mikirin sarapan kan. Wah lama nih doa syafaatnya atau kontanya nih, lari dulu ke Indomaret cari makan gitu. Atau misalnya bahkan ada yang aduh gue gak ada duit ini persembahan, mau ngasih cek kegedean ya kan, ngasih 50.000 juga saya, gue cari tukeran duit deh, sering terjadi pergi gitu kan. ATM. Ini pasti ada di gereja-gereja lain juga P3MI terutama, pasti ada lah, nggak mungkin ini nggak ada gitu. Alasan keluar pasti Alasan keluarnya ada Alasan gitu. keluar. Terlepas itu benar atau tidak. Nah kira-kira gimana nih? Apakah itu mengurangi esensi dia untuk beribadah? Kalau memang dia beneran misalnya, gue lapar nih, gak kuat gue kalau maksain, udah gue cari makan dulu deh sebentar, gitu balik lagi. Niat dia memang ibadah nih dari awal gitu, bukan untuk main-main gitu. Terus kemudian maaf kata mungkin ada anak-anak yang kurang mampu ya, maaf kata nih, kalau gue ngasih persembahannya segini, nanti gue masuk neraka enggak ya? ya gue juga masuk neraka kalau gitu. Tapi kalau gue ngasih uang segini, ini konteks orang tidak mampu ya, kurang mampu sorry. Kalau aku kasih uangnya segini, nanti aku makan siang gimana ya? Jadi ada istilahnya ngebudgetin, tapi dia dengan keikhlasan hati, dengan perhitungan budget dia tukar dulu deh kemana gitu. Atau misalnya mungkin dia datang dalam kondisi ke gereja, tidak menutup kemungkinan kan macam-macam ya orang datang ke gereja itu ada dalam kondisi sakit, tapi karena dia tadi gue harus ke gereja nih walaupun cuma 2 jam, tapi gue diare aduh balik ke toilet pas khotbahnya cocok misalnya gitu. Atau pas doa syafaat nih. Nah, apakah itu mengurangi esensi atau tidak? Esensi dari ibadah itu ya? Ibadah dia ya, ibadah si orang itu ya, bukan secara umum ya. Oke, aku mulai dari persembahan dulu ya, dari persembahan. Jadi gini, terkadang ada orang Kristen ini salah paham soal persembahan. Jadi banyak orang Kristen itu datang beribadah, baru cari persembahan. Nah, masuk waktu selesai khotbah gitu kan, baiklah kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Nah itu. Gue kaget cuy, mereka berdua kompak gitu. Mari kita cerita. Masalahnya begitu. Tim ada goceng kagak? Ini 10.000 gua. Masalahnya begitu. Kadang kita tuh mempersiapkan persembahan pas mau persembahan. Itu persoalannya di sana, itu persoalannya. Makanya kita harus gini, sebelum kita gini, simpelnya gini. Kalau kita mau melakukan hal yang benar, kita harus tahu apa yang benar. Sekali lagi ya, kalau kita mau melakukan yang benar, maka kita tahu apa yang benar dulu. Nah, maka apa yang benar? Yang benar itu begini, bahwasanya persembahan itu adalah satu anugerah. Kenapa anugerah? Karena begini teman-teman, kita harus kembali ke dalam Alkitab. Kalau kita lihat dalam perjanjian lama, orang-orang jemaat biasa itu nggak bisa kasih persembahan, nggak bisa. Kalau kita ngasih persembahan sembarangan, tewas seketika. Ini perjanjian lama. Dalam contoh aspek dalam perjanjian lama. Nah, kenapa begitu? Karena dalam perjanjian lama itu kita nggak bisa bertemu Tuhan secara langsung. Sebab Allah itu adalah Allah yang transenden, Dia Maha Kudus dan Dia membenci dosa.
Sehingga kita yang berdosa kalau datang ke atas ke dalam ruang Maha Kudus maupun memberi persembahan di altarnya, ya kita tewas seketika karena kita gak layak untuk menghampiri Allah. Oleh sebab itu kita membutuhkan perantara. Nah, dalam PL perantara itu adalah kaum Lewi atau adalah para imam. Nah, kaum Lewi dan para imam inilah yang menerima persembahan jemaat Tuhan, kemudian persembahan itu yang dibawa kepada Tuhan. Tetapi sebelum imam Lewi ini memberikan persembahan untuk orang-orang, dia harus mentahirkan dirinya dulu. Setelah dia mentahirkan dirinya, baru dia bisa dilayakkan untuk menjadi seorang perantara. Artinya imam itu adalah wakil manusia untuk bertemu Allah. Simpelnya begitu. Pernah ada yang mati nggak? Banyak contohnya. Ada namanya Peres Uzzah. Peres Uzzah itu bukan orang yang bukan orang yang merupakan keturunan Lewi. Dia waktu itu bawa tabut perjanjian Tuhan kan, dan dia nggak sengaja kepegang tabut itu, habis itu meninggal seketika. Keseleo tangan tim dia keseleo tangan. Lalu contoh lagi Saul. Saul tahu kan, Saul raja pertama Israel. Waktu Tuhan suruh dia menumpas habis orang Amalek dan menumpas habis seluruh harta orang Amalek, dia simpen tuh. Dia simpen hartanya. Dia simpen semuanya sebagian. Alasan dia supaya dia persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Pertanyaannya, tugas yang memberi persembahan itu tugas siapa? Tugas imam. Nah, pertanyaannya, Saul ini siapa? Apakah dia imam? No, dia raja. Dia nggak memiliki hak untuk melakukan hal itu. Makanya karena dosa itulah Saul akhirnya diturunkan sebagai raja. Nah, artinya persembahan itu adalah sesuatu yang sakral. Makanya dalam PL itu ada persembahan pengampunan dosa, persembahan itu. Intinya itu satu hal yang sakral sebab kita sedang memberikan yang terbaik dan menghadap Tuhan. Nah, masalahnya di dalam perjanjian baru, mimbar itu sudah dibelah dua. Kapan itu? Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Makanya Yesus bilang apa? Tetelestai, sudah selesai. Makanya kita memiliki satu imam yang besar, yaitulah Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka karena dia adalah imam besar kita, oleh itu sebab itu semua orang percaya adalah imam. Karena semua orang percaya adalah imam, maka kita dilayakkan untuk memberikan persembahan secara langsung tanpa perantara. Jadi ingat ya, imam itu bukan laki-laki saja, perempuan juga imam. Jangan sampai salah bahwa imam itu adalah laki-laki dan perempuan. Maka ketika kita memberikan persembahan, itu anugerah. Sebenarnya kita nggak layak datang ke mimbar Tuhan untuk memberikan persembahan itu. Tapi kita dilayakkan oleh karena kematian Kristus. Maka seharusnya dengan melihat anugerah itu, respon kita sebagai orang yang sudah dibenarkan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Maka memberikan yang terbaik itu bagaimana? Ya sebelum datang ke gereja dipersiapkan dulu dong persembahannya. Kita persiapkan dulu uang persembahannya. Kalau nggak ada dalam tanda petik uang pecahan, ya dipecah dulu. Kurang lebih seperti itu. Tanda keseriusan kita. Tanda keseriusan kita. Kalau kita itu pingin memberikan yang terbaik buat Tuhan. Yes, jadi persembahan. Kalau kamu serius itu udah pasti merencanakan. Berarti Benar. di planning ya. Kan? Benar, di planning. Artinya begini. Sama kayak gini lah, kalau kita mau upacara bendera, kan kita gosok baju dulu, kita persiapkan untuk kita tampil yang terbaik. Sama juga waktu kita mau kasih persembahan yang terbaik, maka kita persiapkan mana persembahan yang terbaik. Nah setelah itu barulah kita akan kasih ke gereja. Pada dasarnya, jadi yang terbaik itu bukan nilainya. 1.000 dan 100.000 tuh nggak ada bedanya. Kalau Tapi poin pakai sikap uang hati dong. kita. Ya kalau seandainya Jadi dia yang punya begitu, seandainya nih ya, Yang itu seandainya Nggak apa-apa kan? seandainya di dompetmu, di rekening ATM-mu hanya tinggal 500 perak dan hanya itulah satu-satunya duitmu dan engkau berikan itu. Dari ATM nggak bisa gopay pak. Contohnya di ATM 0, di dompet hanya tinggal 100 perak. Nemu di bawah TV. Dan itu adalah uang semua yang engkau miliki, ya nggak masalah. Beri. Kan? Tapi persoalannya, mungkinkah di dompet hanya 500 perak? kopi ke Indomaret, 2.500 beli kopi gua dong. Itu dia. Berarti mungkin dong di dalam dompet cuma 500, di rekening masih ada duit. Ya. Makanya ke Indomaret. Wah. Menarik ya, Itu menarik ya. tadi. Makanya kenapa tidak sebelum ke gereja dipersiapkan dulu? Kan masih ada hari Sabtu, ada hari Jumat. Betul, betul. Nah ini aku mau bagi pengalaman kayak contoh nih, kami di sekolah tinggi Ebenezer ketika di pelayanan dibentuk itu, kami itu diajarkan untuk menulis buku kas.
sehingga nanti di sana diajarkan untuk membagi uang. Hmm. Ini dipersiapkan untuk persepuluhan, ini disisihkan untuk persembahan, ini disisihkan untuk jajan. Hmm. Jadi uang jajan untuk jajan, uang persembahan untuk persembahan. Makanya coba biasain coba ketika anda bertiga ini dapat gaji, menerima gaji, coba disisihkan untuk persepuluhan, disisihkan untuk persembahan. Nah, yang di persembahan itu udah nggak usah diotak-atik lagi. Tapi yang poin yang menarik mempersiapkan persembahan, Benar. ya kan? Lebih Sisihkan, mempersiapkan sih, lebih. ya kan? Mempersiapkan. Jadi persembahan itu sesuatu yang kita harus persiapkan, Benar. bukan by spontan adanya uang segini Ya. Baru kita kasih. baru kita kasih, gak taunya gak ada cashnya. Iya. Simpelnya begini loh, bahwasannya semua harta yang kita miliki itu dari Tuhan. Yes. Roma 11 ayat 3 bilang apa? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia lah Titipan. kemuliaan sampai selama-lamanya. Titipan ya. Sepenuhnya Tuhan kasih sama kita. Nah. Tapi ketika kita menikmati berkat itu, Jangan cara lupa. kita mensyukuri berkat itu Mengasihi. bagaimana? Nah, dengan cara tadi memberikan persembahan. Bagi kita sendiri baik kita sebagai pemuda, baik kita sebagai warga gereja, dalam hidup kita sebagai orang Kristen, dan hidup kita sebagai pelayan. Berarti Ya. pertanyaan pamungkas kita, Apa itu? harusnya pelayan itu kayak gimana sih? Oke, bagaimana pelayan itu? Yes. Oke, Bagaimana jadi jemaat itu? ada satu teks firman Tuhan yang cukup menarik ya, di Roma pasal 9. Roma pasal 9 itu Paulus menggambarkan orang-orang pilihan Tuhan dalam pengetahuan Tuhan itu seperti tanah liat. Tanah liat itu kira-kira bisa tidak membentuk dirinya untuk menjadikan sesuatu? Tidak. Bisa nggak tanah liat itu? Tidak. Nggak bisa kan? Tanah liat itu hanya bisa menjadi sesuatu kalau penjunan atau kalau kalau si tukang tanah liat ini membentuk tanah liat itu menjadi sesuatu. Artinya pelayanan itu kurang lebih adalah di mana Tuhan sedang pakai kita. Yang artinya kita ini seperti tanah liat yang nggak layak sebenarnya untuk Tuhan pakai. Tapi Tuhan ambil kita, Tuhan bentuk kita menjadi sesuatu yang dipakai untuk alat kemuliaannya. Makanya Tuhan di Roma pasal 9 dikatakan apa tadi? Tanah liat itu diambil Tuhan, dipakai Tuhan, dibentuk Tuhan sebagai alat kemuliaannya. Kalau seandainya kita dipakai oleh presiden, bangga nggak? Ini Tuhan yang pakai loh. Kalau Tuhan pakai kita sebagai alat di rumahnya, masa kita nggak bangga? Nah, maka sikap hati kita sebagai pelayan menghargai pelayanan itu dengan kita memahami bahwa pelayanan itu anugerah. Maka selalu saya bilang, Kesempatan. ya bisa juga, tapi yang jelas itu anugerah. Anugerah itu kan berarti sesuatu yang tidak layak untuk kita terima, tetapi kita terima secara cuma-cuma. Simpelnya begini, kalau saya selalu mengartikan, kita itu anggaplah seperti sampah yang tak ada artinya. Yang namanya sampah seharusnya dibuang di wadah sampah. Begitu juga. Tetapi persoalannya Tuhan ini dalam tanda petik dia menjadi orang yang memungut sampah itu. Nah, dia bukan hanya pungut, tapi dia daur ulang sampah itu. Dia jadikan sampah ini sebagai sesuatu yang berharga. Dan bukan hanya berharga, tapi sampah itu dijadikan Tuhan sebagai sesuatu yang baru dan dipakai Tuhan untuk menjadi perabot di rumahnya. Sampah yang dipijak-pijak dan tak dianggap itu menjadi sesuatu yang berharga. Demikian juga pelayan Tuhan. Maka sikap yang benar sebagai seorang pelayan adalah kita harus menyadari bahwa ini tubuh kita sebagai persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Maka supaya persembahan ini kudus, maka ketika kita melayani, berikanlah sikap yang benar, hati yang benar, dan juga ketaatan yang benar di hadapan Tuhan. Itu yang disebut dengan sikap pelayanan yang benar. Jadi seperti itu. Ya, jangan sampai kita menganggap pelayanan itu sebagai sesuatu yang memberatkan, tetapi sebagai anugerah. Harus bangun pagi. Ya, kan itu memberatkan gitu. Secara Tapi- logika memang Tapi, memberatkan. giliran- secara logika ya. Giliran kita dapat pekerjaan gitu, deadline pekerjaan, tapi goalsnya 5 miliar. Wah, pasti nggak ada kata capek itu. Nggak ada kata capek. Gaspol rem belum. Gaspol, mau nggak tidur pun gas 5M. Kan gitu. Nah, ini yang kita dapatkan dalam pelayanan apa? Jauh dari 5M, yaitu kehidupan kekal di dalam Kristus. Upah di surga. Iya dong, 5M bisa habis nggak? Habis. 1 triliun bisa habis nggak? Habis. 1 miliar bisa habis nggak? Habis. Tetapi pertanyaannya,
kehidupan kekal bersama Kristus bisa habis nggak? Tidak. Karena kekal dan selamanya. Selamanya. Maka pertanyaannya, harta yang mana yang mau kita miliki? Harta di dunia atau harta di surga? Sorry. Maka Tuhan Yesus bilang apa? Apa gunanya seseorang memiliki seluruh harta di dunia Yes. kalau dia kehilangan Tapi kalau nyawanya. nyawanya? Tidak ada gunanya. Yes. Maka Tuh. ketika Bill Gates ditanya, apakah kamu bahagia dengan hidupmu sekarang? Lalu jawaban Bill Gates, I'm not happy. Saya nggak bahagia. Bill Gates loh, kekayaannya itu 2000 triliun. Setara dengan APBN negara kita. Bayangkan kekayaan Bill Gates itu sama dengan seluruh nasib satu bangsa. Tapi dia nggak bahagia. Artinya apa? Harta di dunia ini tidak membuat kita bisa merasa cukup dan bahagia. Hanya di dalam Tuhan saja yang kita bisa mengalami itu. Yes. Christ Yes. is enough for me. Wah, Inggris. Oh. Gokil. Jadi artinya, Ya, mantap. mindsetnya adalah bahwa Hmm. yang duduk di belakang itu bukan berarti hanya memikirkan, bukan berarti nggak serius lah gitu. Walaupun memang Ya. tidak menutup kemungkinan, kadang-kadang ada juga yang segitu. Kemudian Ini udah masuk simpulan nih. langsung kesimpulan aja kali ya, atau gimana ini? Udah kabuk lah. Masih kabuk ya. Dan kita juga mengerucutkan kembali ke apa namanya, definisi bangku belakang itu. Kita mencoba untuk memberikan image bahwa orang yang duduk di belakang itu alasannya itu nggak selalu negatif gitu. Ada saja memang yang dia nggak sesuai. Oknum. Oknum lah, kita bilang oknum ya. Kita bilang oknum lah gitu. Bukan saya, tim, nggak usah lihat saya dong. Tapi hati hilang lagi. ada oknum yang mungkin kita fair lah, dalam bergereja kita fair ya kan, karena kita lihat ada yang di pada saat beribadah dia ngemil, kalau sekedar minum mungkin oke lah, tapi dia ngemil. Iya. Ah. Ada yang buka handphone gitu, karena itu tidak menutup kemungkinan lah. Yang Itu ketawa-ketawa. ada yang ketawa-ketawa juga. Ada yang jual nama temannya. Aduh. Ada yang Daniel. nah kayak gitu. Bisa tiba-tiba belok saya gitu. Daniel benar sih serius dengerin khotbah. Memang si Timo ini kok Timo aja. Memang itu tidak dipungkiri, itu ada gitu. Tapi tidak fair kalau hanya melihat sisi itu aja. Makanya tujuannya kita ngasih pemahaman nih, kita kasih semacam edukasi dikit atau tipis-tipis lah bahwa orang-orang yang duduk di belakang itu juga ada sisi lainnya. Mungkin karena dia tidak malu-malu dalam mengekspresikan penyembahannya. Atau tolak gereja. Ya itu yang negatifnya, tapi kan ada sisi yang positifnya juga tuh. Kebanyakan. Tergantung, tapi kayaknya ada yang negatifnya juga. Anda nih, Apa? the son of anak pendeta. Pesan of anak Lesson. Itu mainnya kan. Masalah apa bahasa Inggrisnya? Diborong ya bahasanya ya. Nggak apa-apa. apa? Ya, kesan dan pesan enggak. Maksudnya bagaimana menurut Anda tentang jemaat bangku belakang ini? Jemaat bangku belakang. Jaya. Jaya. Ya, karena saya juga warga jemaat bangku belakang, saya tidak apa-apa duduk di belakang. Asal. Karena benar tadi di intro kata Bung Andreas, jemaat bangku belakang tuh biasanya di gereja tidur, makan, ketawa-ketawa. Tapi sebetulnya Tapi pas di luar kita ngomongin Trinitas, betul? kita ngomongin kekristenan Nah, kita ngomongin kekristenan. isu-isu Kita- Kristen kita juga obrol. Nah, kita juga obrolin. kami berapologia di luar Kalau gereja. apologia. Statement closing lah untuk kita semua. Pertama begini teman-teman, jemaat bangku belakang gak masalah mau duduk di belakang, depan, tengah, samping, kiri, kanan, asalkan jangan duduk di luar. Betul. Terserah mau duduk di mana aja, itu nggak masalah. Tetapi esensinya adalah sikap hati yang benar. Esensinya itu. Kalau seandainya kita duduk di belakang, usahakan sebagaimana mungkin kita menikmati ibadah dengan senyaman mungkin. Tapi senyaman mungkin bukan berarti kita tidak menghargai ibadah dengan makan di gereja, dengan keluar pas khotbah, ataupun tidur pas doa syafaat dan lain sebagainya. Pada dasarnya itu bukanlah sesuatu yang berkenan di hadapan Allah. Ya. Sama seperti kita bersikap sopan dan tunduk di sidang pengadilan, begitu juga kita bersikap tunduk dan sopan di hadapan Tuhan. Seperti yang ini aku baca satu firman Tuhan ya, dari Roma 12 ayat 1 yang tadi aku kutip tapi aku baca lagi. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang
sejati. Sejati. Pertanyaannya, waktu kita datang ke gereja, tubuh ini kudus nggak? Tubuh ini bersih nggak? Tubuh ini suci nggak? Enggak. Enggak. Dengan demikian, itulah tugas kita sebagai orang percaya, menyiapkan tubuh kita untuk datang ke gereja dengan yang baik. Jangan sampai kita datang ke gereja tapi penuh dengan kebencian. Gak ada gunanya sia-sia ibadah itu. Sia-sia ibadah kalau kita dengar firman, wah ini firman untuk si A. Ya ngapain kita dengar firman tapi untuk menghakimi orang lain? Gak ada gunanya gitu. Wah ini si A nih yang suka dendam, ini cocok banget dengan dia. Wah, ini contohnya. Kayak gitu. Nah, kayak gitu. Langsung di seremonial kan. Ini teman-teman jangan sampai selalu netting dengan pengkhotbah ya. Kalau tidak. Kalau teman-teman lihat Yohanes Pembaptis, dia kalau khotbah itu simple. Bertobat, kerajaan Allah sudah dekat. Hai kamu ular beludak. Dia langsung Beres. frontal. Betul. Ya, bahkan Yesus kalau dia menyampaikan firman kepada orang Farisi, dia keras. Celakalah kamu gitu ya. Iya, pada dasarnya dia keras. Bahkan Paulus itu termasuk orang yang bengis dalam tanda petik dalam menegur dosa. Artinya, kalau seorang pengkhotbah itu melihat ada sesuatu yang salah dalam gereja, dia nggak masalah tegur itu di atas mimbar. Akan tetapi itu bukan ad hominem. Yang jelas tujuannya adalah supaya orang tersebut bertobat. Karena begini, pengkhotbah itu adalah menjalankan tugas kenabian. Artinya dia menyampaikan firman. Firman itu kan seperti pedang bermata dua. Tajam bagi yang mendengar dan tajam bagi yang menerimanya. Kami sebagai pengkhotbah juga ditegur oleh firman Tuhan itu. Tapi pertanyaannya, hati kita mau nggak ditegur oleh Tuhan? Nah, terkadang kan kita selalu sensi dengan pengkhotbah. Nah, dengan demikian itu intinya. Berarti kalau misalnya terkadang kita nih suka terima saja dalam hati ya, jangan bangkepin gitu ya. Nggak boleh. Ya, benar. Tidak boleh gitu teman-teman. Ya. Ya, ingat ya Anda ya. Kalau dia itu pengkhotbah Kalian terima. apa? Aing nih yang kena nih, selalu Daniel dan dia. Ya, paling dia kena. Paling Bang bisa Daniel. Bang Daniel. Aing lagi dia tiba-tiba. Ya, intinya terima. Gitu. ya, teman-teman yang menonton podcast kami ini pada dasarnya intinya bahwasanya tubuh kita ini adalah persembahan yang kudus di hadapan Allah. Kenapa tubuh kita ini adalah persembahan yang kudus? Karena tubuh kita ini telah ditebus oleh anak tunggal Bapa, yakni Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu, tubuh yang telah dikuduskan ini layakkanlah. Dengan demikian harus ada kelahiran kembali dalam pertolongan Roh Kudus supaya kita ini dimampukan Tuhan untuk menjadi kudus setiap hari. Dikuduskan tiap-tiap waktu. Tapi ingat, kalau mau dikuduskan tiap-tiap waktu, harus ada sinergitas di mana kita mau dikuduskan oleh Roh Kudus dan Roh Kudus yang menguduskan kita. Artinya ada kerjasama antara manusia yang berdosa dengan Allah Roh Kudus yang menguduskan kita sampai akhirnya kita menjadi manusia yang benar-benar sempurna sebagaimana Tuhan Yesus adalah sempurna. Makanya firman Tuhan katakan apa? Kuduslah kamu karena aku adalah kudus. Amin. Men. Oke. Dadah. Oh, udah. Tuhan Oh, iya.